Reses DPRD Lampung Tengah di Desa Candirejo, Beni bicara soal jalan rusak hingga gaji RT. Untuk menjalankan fungsi legislasi sekaligus menyerap aspirasi rakyat secara langsung, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah menggelar kegiatan reses tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Serbaguna Kampung Candirejo, Kecamatan Wai Pemubuan, pada Senin, 23 Juni 2025, dan dihadiri oleh 10 anggota DPRD dari Dapil atau Daerah Pemilihan 5. Reses kali ini dihadiri oleh 10 anggota DPRD dari daerah pemilihan 5, di antaranya Victorius Beni Wibisono, politisi Gerindra. Haji Firdaus Ali Esos, politisi Gerindra. Syaifidin, politisi Golkar. Luken Velario, politisi Golkar. Julius Heri Susanto SE, politisi Golkar. Prasetyo, politisi PKB. Wayan Eka Mahendra, politisi PDI Perjuangan. Rizani Andi Wilayah MD, politisi Nasdem. Rila Setiarni AMD, politisi PAN. Jauhari Subing SE, politisi PKS. Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kecamatan Wai Pengubuan, Kepala Kampung Candirejo beserta perangkat desa, serta sekitar 120 warga yang hadir untuk menyampaikan aspirasi dan usulan terkait pembangunan di kampung mereka. Salah satu sorotan dalam kegiatan ini adalah pernyataan politisi Gerindra, Victorius Beni Wibisono, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi 4 DPRD Lampung Tengah. Dalam sesi dialog bersama warga, Beni menegaskan bahwa kegiatan reses bukanlah sekadar seremonial, melainkan momen penting untuk mendengar suara rakyat dari akar rumput. Pak Adiman, Pak Sudiman, itu ada berapa saudara? Nah, kemarin sudah saya sampaikan ke staf kepala kampung, mana yang sekiranya urgent itu dibuatkan proposal. DPRD ini kalau tanpa pengajuan nggak bisa. Sementara saya sekretaris Komisi 4 dan abang saya sekretaris di Komisi 3 itu nggak tandem, Bang. Kalau nanti saya perlu ke di Komisi Abang, kita tukeran. Dan itu dibuktikan sama Bang Udin di jalan ini. Jalan apa ini? Pasar Lama itu sudah diajukan dan sudah diukur. Iya Pak Terus tinggal untuk pekerjaan. Nah, kalaupun Pak tidak bisa koordinasi dengan kita, ya harusnya yang saya harap itu bisa kita sharing. Minggu keempat saya sudah mengadakan, tapi nggak ada yang kunjung datang. Nah, perbaiki kalau memang nggak diajukan. Nah, mungkin nanti bisa koordinasi dengan Kadus Disusun Atur, dibuatkan minta dengan Pak Cari untuk dibuatkan Pak Turin juga nih sebelahnya loh. Pak Tur. Kami datang ke sini bukan untuk pencitraan. Ini bukan panggung politik, tapi ruang dengar yang jujur antara rakyat dan wakilnya. Kami ingin tahu langsung apa yang jadi keluhan dan harapan warga dari soal infrastruktur jalan, akses pendidikan,
layanan kesehatan, hingga urusan administrasi. Semuanya penting dan harus dicatat sebagai prioritas, tegas Beni. Ia menambahkan bahwa seluruh aspirasi yang dikumpulkan dalam reses ini akan dirumuskan sebagai pokok pikiran DPRD dan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti. Kalau jalan rusak, kita cari solusinya. Kalau tenaga medis kurang, kita perjuangkan kuotanya. Kalau gaji RT belum cair, kita kejar kenapa bisa mandek. Setiap suara rakyat harus direspons dengan kerja nyata, bukan janji basa-basi, ujar Beni dengan nada serius. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita nanti bisa warga, Bapak Ibu bisa tanya dengan sahabat-sahabat saya di dekat DPRD. Mungkin saya ulangi lagi, saya perkenalkan bila mana ada belum tahu. Dari sana itu ada Om Joeri dari Partai PKS. Sebenarnya lagi ada Abang gue, Angkel, abangku, udah angkat dari Bapak Udin, Basuni dari fraksi Golkar. Dan saya sendiri mungkin ibu udah tahu lah ya. Tahu apa belum? Mungkin yang baru datang tempat ini, mungkin yang lain masih di jalan, bisa bertanya nanti dan bisa mewujudkan desa Kandirejo ini bisa maju seperti desa-desa lain. Dan satu yang diharapkan Pak Camat tadi bisa punya kantor. Beberapa warga menyampaikan beragam keluhan yang tengah mereka alami, seperti belum dibayarkannya gaji RT selama 3 bulan, jalan kabupaten yang rusak di beberapa titik termasuk jalur Candi Rejo, Boyolali, Banjarkarta, Rahayu, hingga kekurangan tenaga medis di desa-desa. Tidak ada, kami punya perawat gigi, sementara bidan desa dari 8 kampung kami punya 5 bidan desa. Yang kurang bidan desanya bidan desa Putra Lepuyan, bidan desa Purnama Tunggal, dan bidan desa Bagajo. 2025 Candi Rejo, Pak. Saya di sini pengurus PKK, yaitu pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Di sini yang saya usulkan, kami mengusulkan minta 50 baju seragam untuk PKK. Ya Pak. Untuk pengurus PKK supaya lebih semangat ya Pak. Untuk lebih semangat kegiatannya di kampung PKK. Iya. Sama jilbab Pak. Jilbab plus baju 50. Bahkan mungkin kampung-kampung sebelah Selampung Tengah Pak ya, yang mana akhir-akhir ini atau dari bulan Januari sampai sekarang insentif RT ini belum juga dibayarkan Pak. Harapan kami Pak, harapan kami kalau bisa insentif RT ini disesuaikan atau dinaikkan lah Pak, sehingga kesejahteraan kami para RT ini bisa sedikit terbantu. Ujung tombak Pak yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena kami dengar ini Pak, insentif RT ini katanya turun katanya, tapi kami nggak tahu pasti karena informasi itu belum jelas sampai kepada kami. Candi Rejo ini, kami sebagai kadus baik RT sering mendapatkan laporan dari warga bahwa warga tersebut akan berobat, tetapi kendalanya adalah nunggak BPJS ini. Jadi kami minta kepada anggota Dewan Bapak Ibu yang terhormat, bagaimana solusinya kami ini agar warga kami yang BPJS-nya nunggak ini bisa berobat. Bahkan bagi warga yang menunggak pun mendapatkan rujukan pun tidak bisa dari dokter. Tidak bisa mendapat rujukan, tidak bisa Pak. Jadi kami minta kepada anggota Dewan Bapak Ibu yang terhormat, bagaimanakah solusinya? 17-nya. Nah di sini Pak, dari setiap hujan itu agak deras dari sebelum Alfa
rumah Pak Kabul ya, sampai ke simpang sini Pak, simpang proyek itu pasti banjir Pak. Jadi air tuh genang sampai ke teras-teras. Ya, karena ini kami udah rasakan udah puluhan tahun Pak, udah banget dulu pernah banjir besar di situ itu. BPJS ini dia terinput oleh sistem. Nah, tadi diterangkan oleh Pak Saifuddin, kemudian Pak Beni dan teman-teman, itu adalah aspiratif yang berkenaan dengan kemampuan daerah. Tapi saya coba menjelaskan sistem yang memang diterapkan oleh BPJS. Jadi tadi Pak WTK yang memberitahukan saya, tapi mungkin Pak WTK nggak mau menyampaikan karena sudah duluan ngomong, katanya minta tolong saya yang menyampaikan. Satu alat untuk menormalisasi aliran air supaya tidak terjadi lagi permasalahan banjir di Kampung Cenderujo. Yang berikutnya Bapak Sunarto, insentif RT. Ini pertanyaan yang kalau dijawab ngeri sekali. Agak nakutin pertanyaan ini. Tapi harus saya jawab bahwa saya beberapa kali ditanya, saya asli seperti. Di akhir kegiatan, para anggota Dewan menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang terjadi tidak hanya terasa di pusat kota, tetapi benar-benar menyentuh dan mengubah wajah desa. Dari Desa Candirejo, WAI Pengubuhan Lampung Tengah, Suhaili Vijay, Pratama Media News, mengabarkan. Hari ini dalam rangka kegiatan apa Pak hadir di desa di Kampung Candirejo? Kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD Lampung Tengah di Candirejo menjaring aspirasi desa Candirejo. Salah satu hari ini Pak, aspirasi apa yang dari masyarakat yang kira-kira menonjol? Dari kegiatan kesehatan, dari pembangunan, ya artinya yang tadi beberapa dewan tadi menyampaikan dalam kemajuan desa Candirejo, jadi kurang pengetahuan kita yang menjadi masalahnya. Jadi mungkin bisa ditambahkan oleh Bang Bung sebelumnya. Mungkin ini Pak Dewan, salah satu daripada keluhan masyarakat selama ini tentang jalan yang dilewati oleh masyarakat. Apa tanggapan Pak Dewan ke depannya? Baik, terima kasih. Kami dari pada melakukan proses paham juga. Salah satu tujuan proses ini adalah menjadi aspirasi masyarakat. Tentunya banyak sekali aspirasi yang disampaikan kepada kami. Terkait infrastruktur, terkait pendidikan, terkait kesehatan, semua sudah disampaikan masyarakat. Namun tentunya ada poin-poin tertentu yang akan menjadi skala prioritas buat kami melakukan pembangunan di kampung yang kita. Salah satunya tadi disampaikan oleh beberapa masyarakat terkait yang ada di desa Candirejo. Sudah dilakukan berkat perjuangan yang lain juga. Kemudian BPJS PBI yang selama ini masyarakat ketahui bahwa itu terkampak oleh dana APBD. Namun kemarin sudah terbit laporan dari kementerian untuk dilakukan pendataan ulang dalam rangka untuk menerbitkan penerima PBI. Tadi sudah kami sampaikan bahwa di tahun ini ada 43.000 PBI untuk sementara dinonaktifkan terkait perbaikan administrasi dan Kementerian Sosial. Untuk memberi kepercayaan daripada tahapan tentang kebijakan tentang kesehatan apa Pak harapannya? Ya, tadi sudah sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk menjamin kesehatan seluruh rakyat Lampung Tengah. Bupati melalui surat edaran sudah memberikan petunjuk kepada seluruh stakeholder yang ada di bawah ketika masyarakat yang tidak mampu, sakit dan memenuhi persyaratan segera lakukan koordinasi dengan dinas terkait dengan kesehatan, puskesmas, perangkat kampung di luar daerah. Ini salah satu bentuk tanggung jawab daerah.